Sebenarnya gue kan sangat seneng berbagai hal desain lah gitu kan, nggak cuman grafis doang gitu. Cuman emang gue seneng tertarik banget dengan typography gitu. Dari kuliah tuh typography tuh gue paling seneng masuk mata kuliah itu. Kayak gitu. Karena gue dari kecil, dari SMP lah gue seneng bikin huruf-huruf manual gitu kan. Ternyata ada ilmunya. Ya, ya gue lihat Jasper Morrison karena dulu ya gue seneng Muji lah sebenarnya. Terus ternyata di desainernya Muji itu beberapa ada Naoto, ada Jasper. Terus gue ngikutin Jasper Morrison gitu. Ya gue Oh ya, si Jasper pernah ikutan juga ya Muji ya? Muji dia bikin beberapa banyak sih, dia bikin kayak garpu, sendok tuh dia desain buat Muji kayak gitu. Terus eh Oke. gitu sih sebenarnya, kayak kayak menarik aja gitu, kayak ya ya lihat biografinya dia ya. Bukunya di mana? Beli bukunya gue di ini Lars Muller, Lars Muller's Publisher. Sebenarnya Oh, gue tuh online. online. Gue tuh seneng banget sebenarnya beberapa publisher gitu kayak Nigli, terus Lars Last Muller Mullers, juga bagus sih. terus One of the best. Faden ya, apa sih? Maiden ya. Faden ya, Thailand ya. ya, ya, Kalau di Italia dari Zoli. Rizzoli ya. Pokoknya itu publisher desain, buku desain yang menurut gue tuh terbaik sih. Kayak Ya, gitu. baik, betul. Terus kayak toko buku gitu, kayak dulu gue ke Korea gitu kayak beli bukunya Max Bill gitu. Dulu Nice. di ini di Pos Poetic nama toko bukunya. Itu gila sih. Bikin nggak mau balik tiap hari, gue selama hampir 2 hari sekali lah. Gue selama 16 hari di Seoul ke sana cuman lihat-lihat buku, baca gitu. Kayak gitu. Nah, si Supernormal ini gue dapatnya online gitu. Beli online. Tapi udah ngincer gitu ya. Udah ngincar. Sebenarnya ya gue Dan tahunya udah lama. udah lama. Kayak susah kan masuk buku desain yang bagus ke Indonesia tuh susah banget gitu. Kayak gitu. Terus ya dulu kan zaman kuliah tuh kayaknya beli buku desain mahal ya gitu. Mungkin bedanya sekarang tuh kita bisa lah gitu nyicil ngoleksi buku desain gitu. Yang Tapi tahunya soal Jasper Morrison dari kuliah. gua tahu Jasper Morrison gara-gara gue seneng dari kuliah, gue seneng suka beli Muji. beli kaos Muji sebenarnya. karena Hmm. karena kaos polos kan waktu itu. Terus gue kepoin biasanya, oh siapa nih background behind Muji gitu, ada Kenyara, ada Oke. Itu Iko itu Tanaka gitu. sama Alvin ya berarti ya dari kuliah tahunya ya. Iya. 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 Ya biasa lah. Itu tuh dari kuliah lo dikasih tau dosen lo atau bagaimana tuh? Jadi dulu pas gue kuliah sih emang kita punya istilahnya design gods gitu ya, dewa-dewa desain tuh nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Dan karena emang kalau produk desain atau furniture design kan datangnya dari arsitektur. Jadi emang kalau misalnya yang modern, zamannya modernism, kebanyakan semuanya arsitek yang bikin furniture. Nah terus itu setelah itu baru tuh mulailah muncul yang lebih spesialis hanya untuk produk desain doang. Nah ini emang, nah menurut kelihatannya sih sepengetahuan gue, maksudnya kalau kayak Anna Jacobsen gitu kan generasi mereka tuh tahun 40-50-an itu kan masih arsitek yang akhirnya bikin furniture design. Nah setelah itu tuh yang lahirnya mungkin tahun 60-an ya, kayak misalnya kayak si Philip Stark, terus udah gitu salah satunya juga si Jasper Morrison nih, yang menurut gue mereka semuanya satu generasi. Jadi Jasper Morrison, Philip Stark, Tom Dixon, ini zamannya Ross Lovegrove, ya bener banget tuh. Favorit lo juga kan? Iya, Naoto Fukasawa juga, terus udah gitu Ron Arad. Nah itu tuh more or less in the same generation. Nah ini yang mereka benar-benar kelihatannya juga pada waktu itu kelihatannya, karena ini kan zamannya sebelum pra-internet, terus udah gitu mulai internet gitu ya. Jadi mungkin exposure terhadap desainer-desainer tuh masih kayak agak minim, terus nggak banyak juga yang maksudnya nggak banyak company-company juga yang benar-benar bisa support well-being mereka. Nah ini
Jadi hanya ada beberapa gitu loh, maksudnya kayak sekitar 10-an desainer yang jadi dewanya. Nah ini Jasper Morrison nih istilahnya dewanya desain yang sangat minimalism. Iya, minimalis, sangat. Kalau misalnya architecture mungkin John Pawson gitu ya. Yes. Nah ini product designernya. Terus udah gitu apa namanya? Terus udah gitu dia yang ini memang benar-benar sangat sederhana gitu. Iya. Tapi itu via apa kuliah di kampus about historical product design gitu, atau forum yang ada senior lo ngomong, or you just browse in the magazine yourself gitu, jadi tahu. Sebenarnya di kampus gue waktu itu dikasih tahu lebih in the surface ya menurut gue ya. Terus udah gitu pas waktu itu gue ke Europe, nah di sana tuh baru mulai visiting misalnya desain museum di London lah, terus udah gitu kayak desain museum yang lain-lain, baru nih di setiap design shop ada jualan furniture atau produk atau objek. Nah ini nih hampir di kebanyakan desain museum shop itu pasti objek-objeknya didesain oleh segelintir desainer gitu loh ya. Jadi itu yang bikin jadi kayak nih orang siapa sih, kok ini ada di mana-mana gitu ya. Iya bolak-balik dengar dia mulu gitu ya. Iya. Tapi terus begitu emang pas lu lihat, wah gila ini emang something very innovative lah. Terus gitu kayak cara dia ngejelasin desainnya kayak sangat lebih research base yang lebih lumayan dalam gitu. Tapi terus udah gitu emang karena dulu belum ada internet, jadi images yang circulate kan jadi lebih dikit tuh. Tapi yang lebih dikit itu lebih berulang gitu, tau gak sih? Jadi lebih nangkep, jadi lebih nyantol di kepala lo tuh jadi lebih kuat gitu misalnya. Yes, betul. Dan untungnya yang lo lihat bagus ya. Kalau yang nyantol nggak bagus parah juga sih. Iya sih. Sejujurnya sih banyak banget sih yang jelek yang gue lihat juga maksudnya. Cuma untungnya itu di filter. Sebenarnya ini day balik lagi ke diri masing-masing. Sebenarnya. Tapi ini berarti sumbernya banyak nih. Kita bisa panjang nih sumbernya. Karena tadi muji lo nyebutin beberapa desainer yang berulang ada pada zaman itu, yang internet pada waktu itu masih baru-baru awal ya. Sumbernya banyak nih. Ya, kalau gua justru taunya dari Alvin, semuanya gua taunya dari Alvin kalau soal product design. I'm pretty sure gua taunya ini zaman gua masih kerja di Mas Yuri, lu sering mampir ke kantor, terus abis itu lu kayak cerita soal ini, lu lihat deh ini, tapi kayaknya lu specifically ngomongin buku ini, bukan the designer. Jadi gara-gara kita lagi ngomong soal sesuatu, and then lu mereference buku ini, lu lihat deh buku ini gitu, and then gue lihat Google, teman of course kita nggak bisa baca kan, gitu. Sampai pas lagi gue study di Milan, gue nemu buku ini di sebuah rak di perpustakaan, di library. Terus buku ini membuat gue stop. Maksudnya gue nggak ngelakuin, gue harusnya kerjain tugas di perpus. Kalau nggak salah gue kayak lewatin makan siang. Jadi langsung ini buku ini gue sikat pada saat itu juga, jebret sampai habis dari depan sampai belakang. Terus wow, terus gue yang apa namanya, yang ini ya gitu. Dan benar, maksudnya seperti kata Alvin, gue dapet sensasinya of the ordinary ini. Nah kebetulan banget cara belajar di Italia itu is very kalau bisa gue bilang mirip, sebenarnya ada kemiripan dengan kita di Indonesia. Particularly gue belajar di Solo itu kan S1-nya, gue kampus gue kan di UNS Solo kan. Nyokap gue orang Solo, gue sering banget ke Solo. Terus pada akhirnya gue dapat PTN, keterimanya di situ, terus gue belajar lagi di Solo. Just pada saat gue kuliah itu gue sering banget nggak peduli sama tradisi lah, ibaratnya gue mau sok-sokan bangunannya kotak-kotak kayak western gitu. Kenapa sih joglo mulu gitu kan di Solo kan gitu kan. Nah, apparently pas gue ke Polimi, gue kuliah di Polimi di Milan, itu cara
Italian architects memandang arsitektur itu dia melihat konteks gitu. As you can see, Italia kan bangunan historicalnya kan banyak banget di mana-mana, seluruh mata memandang, ibaratnya kayak sekolah 1:1 gitu loh. Dulu kita sering ngomongin juga di zamannya sama Enrico apa segala, Vin. Lu kesana udah, abis itu lu gak usah belajar, lu muter-muter aja menggambarin bangunan, masuk sini, masuk museum situ, ke Colosseum apa, lu pinter sendiri nanti paling enggak gitu kan. Jadi maksudnya mereka tuh nggak terlalu impress sama something special gitu loh. This is ini yang maksudnya gue bisa relate ini ke arsitektur gitu. And then particularly bagaimana kita dididik waktu itu di Polimi gitu loh. Particularly itu kan sekolah teknik ya, kayak ITB gitu ya, Polimi. Jadi mereka lebih teknikal gitu loh. Terus yang mereka ngomongin tuh banyak banget typology lah, ngomongin soal harmoni lah gitu. Jadi bagaimana bangunan lo, apa yang lo bangun itu mesti sesuai gitu. Lo baru, tapi lo juga jangan sok gitu loh, kayak lo mesti jaga, lo mesti be in context with gitu loh. Jadi itu gue langsung banyak banget gue mendapat jawaban tentang apa yang gue dulu nggak ngerti waktu di Solo gitu, about tradition gitu. Kenapa di Jawa semua rumah bikinnya mesti pakai atap, dan atap itu dijunjung tinggi, bentuknya begini begitu gitu, ada berbagai macam gitu ya. To a point, gue waktu itu bilangnya boring, cuman maksudnya gue jadi bisa ngerti gitu, itu tradisi gitu. Jadi ibaratnya kalau ada satu yang mau sok beda atau out of context gitu tuh jadi ganggu, to a point ganggu gitu. Jadi I'm really glad, maksudnya waktu itu Pasar Gede kebakar waktu zaman gue kuliah, terus dibangun dengan usaha orang pasar, paguyuban pasar, akhirnya kembali seperti normal lagi. Maksudnya dibangun seperti aslinya Thomas Carsten bikin gitu. Itu gue really glad about it, really proud of the people, karena dia itu desain yang bagus gitu loh. Desain yang bagus tuh ya dia memorable to the people around it gitu. Bukannya arsitek ya, tapi orang-orang biasa gitu. Ibaratnya GSB 0 lo mau naik beca langsung masuk ke dalam gitu. Nah terus gue jadi lantas tuh ada kayak perjalanan travel of time gitu loh, gue di Milan baca buku ini dengan apa yang dulu gue nggak ngerti di tradisi gue sendiri gitu, di konteks gue sendiri gitu. Nanti ya, jadi kita kayak ibaratnya gimana ya, is it make sense lo menemukan akar justru dari belajar dari selalu melihat tempat lain gitu loh. Yeah. Make sense juga ketika gue juga ada satu arsitek lagi dari British UK yang gue suka adalah David Chipperfield. Itu juga sama si Jeffrey Morrison. Justru dengan dia menghargai bangunan lama dan menjaga irama. Lu tau gak sih bangunan lama kan kadang-kadang ada ritme kolom, ada kayak jendelanya tuh berulang gitu kan. Dia menjaga irama itu ke bangunan dia yang baru. Itu dibilang nggak avant-garde karena pada waktu itu tahun itu yang pamor itu Norman Foster sama Richard Rogers. Ngerti gak sih lo yang bangunannya tuh super avant-garde gitu loh. Ngerti? Nah, that's why si David Chipperfield ini dan juga John Pawson banyak dapat proyeknya di luar UK malahan gitu loh. Jadi ini juga ada hubungan dengan masyarakat, tau gak sih lo? Dia dapat kerjaan di Jerman, di Jepang, di Italia. Jadi karena masyarakatnya menghargai itu kayak menjaga ritme setempat, di in konteks gitu loh, ngerti gak sih? Nah, jadi itu semua jadi make sense gitu loh. Jadi buat gue baca buku ini, gue pinjam beberapa kali di Milan, di perpustakaan kampus gue, sampai pada akhirnya pas gue kerja di Singapura, ini gue beli di Bashir. Just for a collection. Itu kayak apa sih, kalau lo beli kaset album yang bagus gitu loh, ngerti nggak sih, lo harus punya gitu. Ibaratnya merekam memori, kayak kalau lo udah lupa atau kalau lo udah terlalu bising dengan berbagai macam informasi yang lo temuin di internet, lo lihat ini lagi tuh kayak gila ya gitu.
timeless, apa namanya, bisa kayak melepas dahaga in a way gitu. Tapi Penting ya sih lo, iya nggak sih kayak gitu. tapi Jadi kalau that's why waktu Andi post buku di lemari ada seperti normal gitu, gue ini apa namanya, kayak reconnect gitu ke situ. Wis, gila. gua Jadilah kita sama edisi geek bahas buku. gua sama Rafael kan sering banget tuh kayak ngobrolin lu lihat lagi baca siapa sih atau enggak lu suka sama siapa gitu desainer kan. Gue kalau ketemu Rafael suka ngobrol kayak gitu tuh ya, termasuk sama Alvin juga gitu kan. Ya Terus sama Alvin juga gitu tuh. terus kayak nah gue tuh berusaha mencari terus kayak siapa sih yang legend, siapa sih yang kenapa dia bisa seperti itu gitu. Jadi gue coba penasaran sebenarnya dengan cara pandangnya dia, cara melihatnya dia seperti apa, karena gue yakin kita sebagai desainer atau arsitek atau produk desain, ya desainer lah, pasti kekuatan kita melihat sebenarnya itu yang membuat kita beda dan kita lebih punya sensibilitas, punya ketajaman cara melihat sebetulnya. Jadi gue penasaran banget dengan desainer-desainer yang udah legend kayak Jasper Morrison kan umurnya itu udah 61 kalau nggak salah. 61. Terus ini juga kan Naoto Fukasawa juga udah 60 berapa ya? Udah 64 tahun gitu kan. Dan gua rasa gue sangat sangat bener nih gue melihat orang-orang ini gitu. Dimana mereka punya jam terbang dan udah valid, udah diakuin dunia gitu sebenarnya. Kalau gue lihat sih gitu sih sebenarnya. Terus yang gue menarik dari gue tuh kalau udah penasaran sama satu hal gitu, satu desainer, gue cari sampai dia tuh sekolahnya di mana, dia dulu mentornya siapa gitu, kayak wah gila sih gitu. Kayak akhirnya gue bisa nge-track background atau enggak perjalanan karirnya dia gitu kan, dan gue rasa itu bisa gue contek ya gitu kan. Gue contek dalam artian cara dia berkarir gitu, gimana sih dia. Salah satu yang bikin Jasper Morrison sama Naoto Fukasawa itu excellent itu menurut gue adalah elegansinya gitu. Jadi ini kayaknya juga dulu Alvin yang cerita sama gue, terus habis itu gue temukan ini di buku, di forward bukunya ya. Jadi suatu saat kenapa ide buku ini keluar adalah mereka udah kenal lama kan tuh berdua kan. Terus si Fukasawa bikin stool untuk Magis, merek brand Italia, Vin ya. Iya. Terus dia bikin stool, very simple stool, warnanya putih gitu. Pas acara Salone del Mobile, jadi acara tahunan furniture produk dan lain-lain, dan pokoknya industri desain di Milan setiap tahunnya. Nama itu, kursinya apa tadi? Kursinya apa? Magis. Stool, Naoto Fukasawa Magis. Stool Magis. STOL. Magis, ya. Oh ya. Nah ini dia juga ceritain tuh. Sebenarnya dia inspirasinya dari tidak dipamerkan, tapi dipakai sebagai tempat duduk orang istirahat. Iya kan, Ben? Nah itu dibahas di buku Supernormal kan? Tapi iya, tapi nggak dipakai sebagai pamerin gitu. Tapi orang duduk mau istirahat bisa di situ. Nah, terus dia sedih. Terus si Jasper Morrison, dia cerita ke Jasper Morrison bilang, nah nggak gitu dong, justru itu Supernormal, itu malah bagus gitu, karena desain lo dipakai langsung gitu, jadi bukan dipajang di pedestal gitu ya. Itu sebenarnya terdesain, tapi dia tidak appear like to designing gitu. Iya, tidak mengintimidasi publik lah. Betul. Ya, tapi itu desain yang bagus gitu. Jadi itu awalnya mereka akhirnya yuk kita kumpulin barang yang Supernormal, akhirnya gitu. Terus akhirnya ya udah deh, di buku itu terlihat berbagai macam barang, mau yang dari zaman dulu sampai sekarang, kontemporer maupun old, tapi tetap relevan dalam itu ya, satu kerangka Supernormal gitu. Menarik sih sebenarnya. Jadi apa, Vin? Supernormal tuh udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, udah super, udah normal yang plus. Sebenarnya kalau kata dia Supernormal itu, kata si penulisnya kan ngomongin ini tuh udah
udah dipercaya, udah diakuin oleh publik puluhan tahun, Yes. terbukti fungsinya, menolong orang dan nggak ada masalah, itu udah super normal kata dia gitu. Misal tapi juga ada yang dibilang kata Jasper Morrison atau Bukasawa super normal itu misal zaman dulu keranjang itu dari rajutan benang atau dari rotan atau apapun lah gitu kan. Tapi dirubah ke material yang stainless, tapi nggak ngerubah fungsi, terus lebih sustain gitu, lebih mikirin lingkungan dan lain-lain. Akhirnya dibilang itu super normal juga. Jadi nggak tiba-tiba dibikin desain baru gitu. Karena kata mereka kan desainer itu harusnya memperbaiki yang udah ada gitu sebenarnya. Betul. Ada elemen perfecting juga. Iya. Gitu. Dan nggak berhubungan dengan waktu kata dia gitu. Jadi harus emang relevan di berbagai era gitu. Kalau gua, jadi nggak ada hubungannya dengan tren gitu. Kayak gitu. Cuman mungkin kalau ada pemikiran baru dari desainer terkait fungsi yang nggak cuman pengen expose ini tuh desain yang eksperimental atau ngeliatin desainnya, kata dia itu bukan super normal kalau dia fokus ke desain gitu. Kata dia gitu. Fokus ke estetik gitu ya istilahnya. Iya. Ini menarik banget sih sebenarnya. Iya. Jadi contohnya kayak kunci Inggris tuh. Apa? Contohnya kayak kunci Inggris itu tuh. Iya. Dia bilang udah nggak bisa apa-apain lagi. Iya. Dan dia bilang itu ya kan? Dan dia bilang itu kunci itu tuh walaupun palsu kalau nggak salah ya, ini super normal, fungsinya nggak bisa digantikan kata dia gitu. Kalau nggak salah ya, gue bacanya waktu itu sih udah lama juga tuh. Ini nih kalau misalnya lu lihat karyanya dia, misalnya lu coba sambil Google deh, Di. Jadi misalnya ada. Itu ada link tuh yang dikasih Alvin. Coba. Ya, enggak, ini aja, nanti aja dulu, yang ini dulu aja nih. Namanya lightweight chair. Ini Maruni deh kalau nggak salah ya. Tulisnya gimana sih? Lightweight, kayak ringan gitu. Oh. Lightweight. Kayu ya. Light gimana? WEIGHT. Lightweight chair Maruni deh kelihatannya. Tambahin Maruni deh di belakangnya. Yang mana yang ini? Nah, ini kursi ini ya. Terus udah gitu, misalnya lu buka satu lagi, Basel chair Vitra. Keren banget tuh chair, gila. Tinggilan. Berapa harganya, Pin? Gak tau gue, coba 14 juta. Yang ini kan? Terus kan? Udah gitu satu lagi nih, namanya apa nih ya? Trattoria chair Magis. Entar. Ini kalau lu lihat semuanya, kalau lu lihat kursi-kursi ini gitu, sama satu lagi nih ada namanya all plastic chair Vitra. Ini kalau lu lihat semuanya nih desainnya tuh kayak. Satu lagi apa? All plastic chair. Vitra. All semua, sorry. All semua maksudnya ALM. All plastic chair Vitra. Nah ini kalau lu lihat ya, maksudnya ini cukup menarik aja untuk dilihat kayak satu desainer basically dia ngedesain buat berbagai macam company, tau gak sih? Tapi lihat deh, maksudnya language-nya semuanya sama. Cuma yang menurut gue cukup menarik, dia benar-benar emang cuma mengoptimize sesuai dengan kehebatan si company masing-masing itu doang gitu, tau gak sih? Iya. Jadi kalau misalnya yang si plastic chair emang semuanya plastik sih. Yang si Maruni kan emang canggihnya benar-benar di konstruksi kayu. Dan kayu ini rasanya ya menurut gue nih, ini yang namanya desain sudah di-optimize nih, rasanya udah optimize banget gitu loh.
ditipisin lagi, diminimalisin dikit apa segala macam, mungkin udah bisa patah gitu tuh gak sih? Iya. Jadi dia ngedesainnya benar-benar hanya nge-reduce nge-reduce yang nggak perlu, terus udah gitu dia intervensiin di satu komponen kecil aja yang kayak oke, ini udah cukup gitu maksudnya. Iya. Wow. Wow. Gila sih. Well proportion juga ya. Iya. Nah ini juga maksudnya kalau orang awam ngelihatnya ya desainnya sama aja, apa bedanya gitu loh. Which menurut gue juga emang kelihatannya karyanya Jasper Morrison tuh juga nggak semua orang di zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh istilahnya orang yang di engage-nya tuh lewat visual yang sangat atraktif gitu, misalnya color yang sangat bold gitu, terus gitu semuanya in your face gitu. Jadi istilahnya tuh mungkin masyarakat zaman sekarang nih mungkin kesensitifan indra-indranya tuh udah agak bebel gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tweak yang minor doang tuh mungkin orang nggak bakal notice gitu. Kita notice-nya harus yang semuanya jedar-jedar gitu, right in your face apa segala macam. Right. Betul. Iya. Yang banyak orang lupa juga bahwa elemen-elemen seperti kursi, meja begini tuh sebenarnya membantu. Ibaratnya tuh elemen dari sebuah ruangan gitu loh. Iya. Jadi Jasper Morrison ini juga punya, sebenarnya tuh Fukasawa ya, ini punya grand ideas juga kalau misalnya dia ini jangan bikin dalam tanda kutip kotor ruangan gitu. Jadi begitu ditaruh di mana aja, untuk di ruangan industrial, di ruangan yang gelap, ruangan pendek, lebar, sempit, luas, itu tetap bagus gitu. Iya nggak sih, Phil? Maksudnya dia itu blend with other things gitu loh, complement the space gitu. Iya. Nggak bisa tampil gitu. Dia ada ini susah ya usaha seperti. Nah ini balik lagi tadi yang gue omongin tadi, kembali ke architecture, and then the way Italian architecture education ngelihatnya ya kayak gitu. Jadi kita I'm not saying cuma di Italia, tapi maksudnya negara-negara Eropa kontinental, Jerman, Swiss, Spanyol juga itu kayak gitu. Jadi how the new one blend nicely with the old gitu loh. Tapi emang sebenarnya pemikiran dasar desain kan harusnya seperti itu, bener nggak sih? Kecuali emang mau kayak misal pengen punya manifesto atau punya statement yang melawan atau enggak membuat kebaruan atau mungkin punya subjektif yang pasti semua desainer punya subjektif lah gitu kan. Mungkin pengen yang berbeda banget, misal kayak Junya Ishigami gitu ngomongin freeing arsitektur gitu. Ya udah gitu kan, membebaskan arsitektur misal gitu. Dengan dia udah paham kaidah-kaidah dasarnya gitu. Nah mungkin di era sekarang kan udah kayaknya semuanya udah orang lakukan ya. Ya mungkin beberapa orang mencari hal baru, kadang ada yang bagus atau enggak malah nggak berhasil gitu. Seperti itu. Kalau gue lihat emang secara desainer itu secara naluri atau secara dasar ya mungkin ya untuk human, untuk lebih baik lagi kehidupan gitu sebetulnya, yang dengan melihat mengevaluasi yang udah terjadi gitu mungkin. Iya, jadi apa-apa kalau kita diajarin apa-apa semua harus desain dari nol. Dan kalau dari nol tuh lu pokoknya harus spesial. That's why kalau lu lihat pekerjaan-pekerjaan anak kuliahan mostly itu nggak ada konteksnya, dan kalau misalnya ada konteksnya pun dia tidak memberi informasi apa-apa terhadap bangunannya gitu loh. Sementara kalau harusnya yang benar itu menurut gua analisis sekitar masuk ke bangunan itu gitu, apa jadinya gitu, entah itu ketinggian bangunan yang sama atau bukaan yang sama mirip gitu, atau material yang dipakai sama misalnya, itu bisa juga kan. Jadi gue pribadi sih buku ini tuh seperti kayak hampir mirip seperti Pandora Box gitu loh. Jadi gue punya banyak informasi ABC, tapi
scattered around. Tapi begitu gue baca buku ini, gue bisa nge-link semuanya gitu. So buku ini membantu merangkai my understanding towards lingkungan gue gitu. Iya. Apa namanya? Kalau gue boleh go back sedikit. Apa nih lu duluan Le? Oh enggak. Ini sebenarnya gue lihat nonton filmnya Rams kan, Brown kan. Terus dalam filmnya itu kan ada Naoto Fukasawa itu komen lah, maksudnya di interview gitu, kayak biasa merespon kayak pandangan dia terhadap diet Rams kan. Gue lihat emang desainer tuh pasti respect siapa sih desainer yang pendahulunya gitu. Misal kayak dia sangat appreciate tentang prinsipnya diet Rams gitu. Dan dia bilang bahwa Jonathan Ive gitu kayak ngefans banget sama Rams. Akhirnya iPod itu tuh mirip dengan radionya ini kan, T3-nya Brown gitu. Iya. Terus dan itu kalau kita lihat itu sangat human banget sih sebenarnya, kayak kenapa juga gue sangat melihat mereka tuh, dia tuh respect sama typography, information graphic gitu, kayak itu ada nomor-nomor huruf di apa namanya volume atau nyari apa namanya terus itu kan dia bilang pakai apa ya tangan jari lah gitu kan, kayak ya lebih apa ya, lihat kebiasaan orang sih sebenarnya. Mereka tuh sangat melihat banget behavior orang tuh gimana sih gitu kan, kayak gitu. Dan menurut gue itu something yang emang dasar basic banget gitu. Kita harus lihat siapa sih user kita gitu sebenarnya, kayak gitu. Akhirnya bikin desain yang tepat untuk yang kita tuju gitu sebetulnya. Iya betul. Lebih kontekstual ya. Kontekstual ya. Iya, intuitif ya maksudnya. Iya. Nah juga masalah intuisi desainer gitu kadang menurut gue tuh bagi yang baru lulus itu, menurut gue belum bisa gitu main intuisi itu. Intuisi itu kan pengalaman berpuluhan tahun, kita punya subjektivitas kita, sensibilitas kita makin bagus gitu, akhirnya kita punya intuisi gitu kan. Tapi dikombin dengan metode-metode dasar dari desain itu sendiri gitu kan. Nah yang terjadi di kita itu banyaknya tuh di awal kuliah aja udah main intuisi. Menurut gue itu yang membuat susah ya gitu kan, membuat susah punya kualitas desain di publik yang tinggi gitu sebenarnya, karena hal basic aja belum dipelajarin dengan baik gitu, kayak gitu. Udah loncat itu yang lo maksudnya intuisi adalah ngawang-ngawang aja out of the blue gitu ya. Kayak, jadi proses desain seperti black box. Iya, seperti nunggu wangsit gitu ya. Nunggu wangsit bukan sesuatu yang analytical. Iya, bukan sesuatu yang dianalisa gitu, analisa yang sangat panjang gitu. Terus lihat ini jadi ngingetin gue pas waktu itu gue kuliah, gue diajarin reverse engineering kan. Di architecture ada juga nggak ya, atau di grafik ya? Jadi basically kita analyze produk, terus udah gitu dari desainnya kita bukan nerka ya, maksudnya analisa, terus udah gitu kita apa namanya di breakdown. Ya, di breakdown cara produksinya gimana. Ya, gua ada kayak gitu. Ada. Nah itu tuh menurut gue tuh cukup penting gitu, karena dari produk kita bisa ngerti itu dibikinnya gimana gitu. Itu sebuah skill pemikiran analisa gitu ya, sama kayak reverse psychology. Jadi kayak nih orang bertingkah seperti ini karena apa gitu. Nah itu maksudnya kita harus ngelihat ke belakangnya sebelum kita build intuition untuk kedepannya gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau ngedesain sesuatu yang intuitif, kita kan definitely udah harus tahu biasanya cara orang menggunakan si produknya itu gimana gitu kan, behaviornya gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Ben, lo cara waktu itu diajarinnya caranya gimana? Apakah ada kursi beneran di depan murid-murid, habis itu dibongkar gitu, atau gimana caranya? Kalau dulu sih emang yang lebih banyak dibongkar ini peralatan elektronik. Jadi karena emang kita harus belajar dari sisi manufacturing juga, produksi.
Jadi dikasih tahu kayak ini misalnya emang agak ada cekungannya karena emang didesain untuk dipencet gitu misalnya, atau enggak misalnya dibikin ada, kalau misalnya ada satu bagian plastik nih ada part line, itu artinya itu belahan dari moldnya gitu maksudnya. Jadi untuk bisa jadi lebih sensitif terhadap itu aja sih, apa detail-detail kecil di dalam desain yang sebenarnya itu menceritakan sedikit cara itu ya, Dan itu tuh apa namanya, gue ingat banget tuh. Jadi kita biasa suruh nge-breakdown ini kan ya, barang-barang elektronik gitu, atau enggak kadang-kadang misalnya dia cuma kasih satu komponen doang gitu. Ini komponen dari plastik gitu misalnya nih, ada bagian misalnya bagian bawahnya apa tutupnya remote doang gitu misalnya, atau enggak sebagian dari center gitu. Terus gitu-gitu harus dianalisa nih, ini ada ceklekan nih gunanya untuk apa kira-kira gitu, maksudnya jadi kayak kita analisa gitu. Terus begitu kira barang ini dibikinnya gimana. Iya. Nah itu tuh sama sih kayak yang tadi lo cerita tuh, cuma emang skalanya beda aja. Cuma yang benar-benar itu plays an impact, dan somehow setelah lu cerita ini gue jadi kangen juga untuk jadi lebih mau mestinya gue lebih perhatiin lagi gitu ya, karena sejak lu udah tahu nih, lu tahu part line nggak? Halo ya, Vin, kedengeran nggak? ini halo, ya, Ya yuk. oke. Jadi bedanya iya lu bisa dengar ya? Bisa. bisa. Iya, jadi kalau misalnya plastik di mold dicetak dari 2 komponen gitu, kiri sama kanan atau atas sama bawah, tuh pasti ada part line namanya, ada garis lah di tengah-tengah gitu deh. Lu lihat aja kalkulator lo, remote lah, namanya cutter lah, semua yang dari plastik kebanyakan gitu. Nah, gara-gara gue belajar tentang kayak gitu, jadi gue dan semua teman-teman gue tuh kita merhatiin yang namanya part line, jadi kayak garis sambungan gitu, tau gak sih? Jadi kadang-kadang gue ngeliatin nih ember, wah nih ember nggak ada part line-nya nih, wah ini gimana cara bikinnya nih, wah langsung rasanya kayak pengen analisa ya. Terus udah gitu, jadi misalnya waktu itu zamannya produk-produk Apple baru mulai bermunculan tuh kayak iPhone apa segala macam, itu kan emang si Jonathan Ives ini emang benar-benar juga gila merhatiin detail kan ya. Jadi makanya well, he's a carpenter kan. Iya, jadi emang banyak desainer juga bisa suka produk Apple, emang kita emang merhatiin bener-bener kayak wah ternyata dia bisa bikin komponennya kayak gini cuma nggak ada part lainnya gitu, tau gak sih? Misalnya hanya sedetail seperti itu doang. Dan kalau gue ngeliatin kayak si Jasper Morrison kan istilahnya mungkin dia ngeliatin fundamental atau essence value dari si satu produk, terus udah itu doang yang di-perfectin gitu loh. Kadang-kadang gue kalau misalnya gue nge-reflect nih misalnya ini deh, lihat salah satu karyanya dia yang pertama kali kasih impact yang cukup kuat ke gue tuh yang namanya plywood chair. Ply chair. Yang ini? Bukan. Nautonya mungkin hapus kali ya. Nah itu tuh yang backnya kosong tuh. Oh iya, itu ini kan yang itu kan, yang kalau ini bisa ditumpuk gak sih? Ini nggak bisa sih. Cuma ini dibikinnya cuma dari 10 komponen doang, semuanya dari plywood. Terus pas gue liat kayak gila, ini nih ya itulah maksudnya minimalism to the max gitu kali ya. Iya. Cuma maksudnya pas kita lagi ngobrolin ini, terus begitu gue nge-reflect sedikit terhadap misalnya karya-karya sekarang gitu, emang kadang-kadang kita jadi agak suka terlalu ke distract dengan mau ngikutin pasar, atau enggak misalnya kayak compete di dalam dunia maya gitu ya, istilahnya tuh competing on getting attention lah dan lain segala macam, yang kadang-kadang malah sebenarnya there is another way gitu loh, maksudnya yang si Jasper juga criticize kan, banyak desainer sekarang tuh malah istilahnya bikin lebih banyak sampah dengan cara maksudnya bikin banyak produk yang baru, tapi baru itu for the sake of something new doang gitu.
Padahal not necessarily better quality gitu, tau gak sih? Nah, apa gunanya kalau misalnya kita desainer atau arsitek kan memang di-train untuk solve problems. Kalau misalnya kita malah bikin barang atau produk atau architecture atau bangunan dan lain segala macam yang malah nggak solve problem tapi for the sake of making something new, nah itu kan ya menurut dia nggak benar gitu. Yang menurut gue juga bisa relate to that gitu. Betul, gue agree banget, benar. Mesti lebih conscious ya terhadap waste ya. Iya. Nah makanya gue sempat lihat waktu itu ada satu interview juga yang sama Emeco. Si Jasper Morrison kan juga bikin ya kalau nggak salah kursi sama Emeco gitu. Nah ini kan Canadian company yang basically bikin yang warna silver itu. Iya, jadi semuanya tuh dari recycled aluminium. Awalnya US company atau Canadian? US kelihatannya. Nah dia bikin basically semuanya dari recycled aluminium. Terus udah gitu dulunya banget si Emeco ini perusahaannya dia bikin kursinya military kantin buat di militer gitu. Jadi namanya Navy Chair. Iya. Nah ini nih si CEO-nya yang sekarang ini dia juga punya mindset basically the world doesn't need any new chair dia bilang gitu. The world needs better chairs dia bilang gitu. Jadi kalau emang kita mau berkarya, kita bikin sesuatu yang lebih berkualitas, itu nggak masalah gitu, kan sih. Tapi kalau lu bikin sesuatu yang istilahnya cuma jadi nyampah doang ya, jadi masalah. Wow, that's a good note. Gue jadi semangat. Iya. Kita bahas itunya yuk. Tapi ini juga menarik buat dibahas si Bu Rolek. Sama yang sebenarnya mungkin cukup menarik juga mungkin as a next session ya mungkin apa kita bahas satu perusahaan kayak gue juga kadang-kadang selalu suka nggak habis pikir kenapa di Italia atau nggak di Europe kenapa ada perusahaan kayak Vitra gitu tuh nggak sih, atau nggak kenapa kayak ada perusahaan kayak kartel gitu, atau kenapa kayak ada perusahaan kayak Casina gitu. Jadi pas dari awal sampai mati sampai udah generasi kedua ketiga segala macam pokoknya mau do something yang desain progresif lah dan lain-lain segala macam. Iya karena itu kalau di kita ibaratnya toko sepatu Sriwijaya itu kali ya di Bandung. Iya kita sebenarnya again ada samanya juga kita dengan mereka, kita maker. Pengrajin gebyok dari Jepara, pembuat sepatu dari Bandung. Sama aja di Italia juga gitu. Sama men. Jadi kayak cuman kita nggak punya made in Indonesia karena kita nggak punya visinya menurut gua. Bonafit itu nggak ada. Padahal produk kita nggak sama sekali nggak kalah jauh gitu. Dan to be honest for the past 3 tahun yang lalu kita banyak banget kan banyak lokal yang bagus gitu keluar. I think it's a good news ya. Maksudnya it's a good thing for us. I think itu juga gara support. Kenapa ada pergerakan desain yang kuat di Eropa? Iya, tapi di Indonesia enggak gitu maksudnya. Adalah long story short, di luar dari budaya-budaya dari negara-negara Eropa yang emang budayanya kuat, tapi itu mereka itu terbantu istilahnya pas hampir semua company desain yang cukup sangat modern tuh semuanya munculnya baru setelah Perang Dunia Kedua. Jadi semuanya tuh kebanyakan hancur lebur. Jadi terus begitu begitu perangnya udah kelar, kebanyakan household tuh butuh produk-produk baru lah istilahnya. Nah terus begitu banyak juga yang nggak mau mereka mau meninggalkan estetik yang basically mengingatkan mereka sama perang gitu tau gak sih. Jadi makanya itu kayak banyak movement kayak
modern design di Italia itu setelah Perang Dunia Kedua baru terjadi. Nah, terus dari gitu menurut gue yang cukup penting nih, jadi emang ada beberapa arsitek yang istilahnya pejuangnya gitu. Jadi kayak si Castiglioni itu kebetulan dia salah satu pejuangnya nih. Nah, dia temenan sama si apa namanya itu Joe Colombo ya kalau nggak salah. Atau sama Joe Ponti. Sama Joe Ponti gitu. Joe Ponti bikin sandal, betul. Yang mana nih ya? Karena ini dia nggak ada desainernya. Ya, tapi ini juga sama seperti gua mengingat di konteks kita sandal swallow. Iya bener, gue pas baca itu gue inget sandal swallow, itu udah super normal sih. Iya. Oh nggak ada sandal. Sandal yang hilang di masjid. Iya. Tapi sandal itu enak lu pakai kemana-mana, kotor-kotor gitu. Iya, inilah kira-kira sandalnya. Oh ini ya. Iya. Dan dia bilang ya lu kemana-mana pakai ini masih oke gitu sebetulnya. Iya. Semua orang pakai gitu. Iya, kemanapun. Gitu. Terus kalaupun lo kena pasir di pantai, lo masuk ke situ masih nggak apa-apa gitu. Terus gampang dicuci. Iya. Terus affordable gitu. Iya. Tadi apa yang mau dibahas? Yang mau dilihat? Apa tadi itu? Ini apa? Cutter. Itu binder. Apa jepitan kertas itu loh. Paperclip. Paperclip ya. Paperclip ya. Ini nih. Ini bukan. Tapi yang dia bahas kalau nggak salah. Iya itu. Ini ya? Itu juga sama tuh itu keranjang buah tuh. Ini super normal. Keranjang buah sebelah kiri biru. Ya itu juga. Ini. Juga sama tuh. Itu plastik diproduksi banyak banget di mana-mana, semua orang punya. Iya. Itu kan normal orang pakai gitu. Iya. Terus gampang dicuci. Kalau misalnya naruh buah yang baru dicuci, itunya keluar airnya gitu. Fungsional banget kan. Iya. Terus ini kayak handle ini tuh sebenarnya dia bilang idenya kalau orang pakai box atau gardus gitu ya, kan ditaliin tuh. Nah ini tuh jadi buat pegangannya gitu. Idenya kalau nggak salah dari situ. Kalau nggak salah ya, gue bacanya. Jadi emang bener-bener lihat keseharian gitu, normal aja gitu. Iya. Terus ini kata dia desainnya kan jelek nih katanya. Tapi lu ketika lu gunain ini itu nggak ada masalah sebenarnya. Ini kan kata dia desainnya sangat biasa gitu kata dia gitu. Apa itu? Ini buat ngupas ngupas kentang gitu nggak salah? Oh kupas. Iya, kupasan buah kentang gitu atau wortel gitu. Iya. Terus dia bilang ya secara desain ya ini juga emang nggak bagus-bagus sama, cuman ini masuk ke kategori super normal karena pas dipakai itu tuh nggak ada masalah dan emang orang pakai ini dibilang kayak gitu. Gak ada masalah dan ketika lo mau nge-redesign nggak bisa diapa-apain. Iya. Nggak bisa di-improve lagi. Iya. Nggak bisa di-improve lagi. Terus kayak bolpen kata dia juga gitu. Itu bolpen tuh udah super normal, nggak bisa diapa-apain lagi. Iya. Terus itu ini bolpen yang itu tuh di bawah lu ada tuh di bawah klip. Mana? Ini. Sebelah kanan banget. Iya. Dan kata dia warnanya ada hitam, abu sama apa gitu ya, gue lupa. Tapi gue belum pernah nemu yang warna ini. Iya. Yang warna abu, biru, hijau, merah, hitam. Tapi yang abu-abu ini gue belum pernah lihat. Terus yang dia abu-abu khusus buat itu si Jasper Morrison. Iya sialan. Dia mungkin yang ngedesain itu abu-abu. Dia bahas kayak asbak gitu. Terus merica, gelas juga. Iya kayak gelas anggur gitu. Kan itu desainnya kan beda kan. Nah, kata dia gelas itu kalau disimpan di bar atau buat banyak di Itali kan, itu sangat familiar kan gelas seperti itu. Tapi ketika dia disimpan di sebuah tempat yang nggak sesuai itu udah nggak normal. Apa ya?
nggak normal, kayak dia tuh super normal tuh harus harmonis dengan lingkungannya gitu, kayak gitu. Ini kayak ini nih kursi buat di Jepang katanya kalau nyuci tuh sambil jongkok kan, duduk gitu, dan itu juga nggak masalah, jadi nyaman buat si penggunanya. Dingklik gitu. Dingklik ya, kayak gitu, dan desainnya ya udah gitu aja gitu. Iya. Sebenarnya sih mungkin yang agak relevan dengan krisis zaman sekarang ini ya, maksudnya karena kita jadi kayak apa namanya, kayak ada krisis gitu ya, seakan-akan kayak hidup bisa hilang begitu aja lah dan lain segala macam. Kemarin gue juga baca sedikit interviewnya si Lee Edelcourt, tau gak lo? Ya kan dia juga berharap nih, maksudnya setelah ini semoga orang jadi malah bisa notice something yang lebih simple gitu, karena ya karena mungkin maksudnya lu nggak usah aneh-aneh nih, justru yang malah simple nih yang lu mestinya bisa belajar untuk bisa appreciate gitu, karena mungkin yang enough itu is enough gitu, ngerti gak sih? Cuma kadang-kadang kayak gini cuma kadang-kadang kayak gini tuh menurut gue kayak very psychologically related dengan misalnya kayak masyarakatnya tuh model yang sangat emotionally secure atau insecure. Kalau misalnya si Jasper Morrison tuh desainnya dia kayak gini yang seakan-akan dia desain untuk tidak attract attention, itu menurut gue juga dia punya level of maturity di dalam sense of emotionnya tuh, emotional maturity-nya menurut gue tuh udah tinggi banget gitu. Dia udah merasa dirinya pasti udah secure banget gitu, nggak mau tampil gitu, tau gak sih? Iya betul juga sih. Iya, yang kadang-kadang menurut gue kayak ini menarik juga untuk di observe gitu. Dan terutama di zaman sekarang ya, yang attention is key. Iya. Ya kalau gue lihat kan orang-orang yang emang semakin level pengalamannya makin tinggi juga makin pengen biasa aja gitu kan, tapi dengan biasanya itu justru yang jadi nggak biasa kan sebenarnya, karena melihat cara lihatnya udah beda gitu, kayak kita masih melihatnya mungkin masih di level tanaman yang mungkin 2 meter, dia udah lihat pohon yang 30 meter gitu, jadi cara pandang udah beda banget gitu, kayak gitu. Kayak itu tadi kalau Rafael bilang di sana tuh gimana cara melihat kan sebenarnya, apa sih yang kita lihat sebenarnya gitu kan ketika kita ngelihat sebuah masalah gitu, kayak gitu. Terus kayak gini ya, kayak ini kan kamera digital nih, JR kan, dia bilang kan itu mesin kopi juga. Iya. Ini kata dia walaupun ini digital ya, ininya masih dipertahankan nih dari kamera yang yang lama buat gitu. Buat pegang. Buat pegang, karena itu udah udah dari dulu tuh sebenarnya itu buat film kan, zaman dulu kan, jadi agak gede kan di kanannya. Nah setelah buat baterai sekarang, walaupun sebenarnya bisa nggak nonjol juga, cuman karena emang demi ya udah normalnya seperti itu, katanya biar orang pegang tangan kanan tuh nyaman gitu sebenarnya. Itu something yang ya menarik banget gitu, jadi nggak menghilangkan dari yang zaman dulu yang udah itu tuh udah valid, udah diakuin gitu. Itu sama kayak kebetulan gue lumayan suka sih kamera gitu ya, jadi ya misalnya sama dengan kamera Leica gitu, tau gak sih? Itu dari tahun 54 sampai sekarang ukuran, proporsi, dimensi sama overall desainnya nggak berubah gitu. Ya menurut mereka itu kayak udah cuma dari model ke model cuma di-optimize sedikit doang gitu. Mana nih yang kayak paling optimal, kayak itu mana yang agak kurang perfect, itu doang yang diperfectin, habis itu udah that's it gitu maksudnya. Kayaknya kita pernah bahas ini Devin, like long time ago soal kita kayaknya pernah bahas ini Devin long time ago soal I think exclusive luxury car kayak BMW, Mercedes-Benz, Porsche gitu. Jadi desainnya antara satu seri ke seri yang lain tuh
very subtle changes gitu loh. Iya. Jadi karena to get to that point, siapa Chris Bangle ya, dulu pernah waktu Chris Bangle masuk desain pertama yang dia bikin itu kan yang paling beda sama yang versi sebelumnya kan. Nah itu to get to that point udah melalui analisis yang panjang, jadi seri-seri berikutnya tuh kayak perfecting dia. Method saja, jadi slide change saja yang ngerasain itu yang nyetir gitu, ibaratnya yang punya gitu. Tapi secara look jadi tetap gitu elegan gitu ya. Sampai ya kecuali sampai keluar X6 gue nggak tahu ya, itu kayak disuntik steroid terus tiba-tiba jadi gendut. Itu agak aneh sih itu. Lu ngerti kan maksud gue? Tapi maksudnya apa yang lainnya sebelum itu kayaknya perubahannya tuh sangat halus gitu. Tapi emang ini topiknya bisa jadi macam-macam sih ya. Abis kayak begini kan emang intention misalnya yang ya misalnya kayak orang kayak Jasper Morrison, dia hanya mau mendesainnya tuh secukupnya aja. Tapi kalau misalnya at the same time misalnya ngedesain buat ada satu company-nya bilang enggak, gue mau jualnya sebanyak mungkin gitu karena company gue perlu grow bla 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 segala macam. Nah ini kan dua arahan yang berbeda gitu, tau gak sih? Kayak ada yang mau setiap tahun keluarin model baru supaya dia bisa generate lebih banyak income, ya istilahnya mungkin lebih kuat mental kapitalismenya gitu ya. Ada satu lagi yang kayak ada satu lagi yang lebih kayak enggak, gue maunya bikin produknya bisa dipakai seumur hidup and that's it gitu maksudnya. Iya, ini menurut gue kayak yang perlu lebih banyak di-share juga di Indo gitu, karena kita tuh semua mentalitasnya mau create mulu gitu, tapi karena dikejar jualan, barang yang keluar tuh selalu prematur gitu, tau gak sih? Jadi kayak nggak bener-bener kepikiran bener-bener, terus udah gitu akhirnya semua yang kita hidupin maksudnya kayak kualitas jalanan lah, kualitas bangunan lah, kualitas furniture-nya lah, kualitas itu semuanya jadi kayak nggak maksimal. Iya. Oke. Udah panjang nih guys. Udah cukup panjang banget sih. Nanti si Andi repot juga nih nanti dia ngedit nih. Bisa nggak berhenti nih kayak kalau nggak diberhentiin. Iya. Nextnya kita next bisa bahas Muji, kita bisa bahas Naoto atau Jasper Morrison, atau kita bisa bahas Kenya Hara. Karena ini satu lingkaran, satu hubungan. Atau itu tadi seperti yang disebutkan Alvin, kita bisa bahas perusahaan-perusahaan. Atau yang kita bisa bahas juga si desainernya yang kebetulan bekerja sama dengan perusahaannya gitu maksudnya. Iya, betul. Oke, Di, gimana Di? Ya, kita tutup dulu kali ya.